Ada banyak konspirasi yang menganalisa mengapa Jokowi sampai bermanuver luar biasa. Tak ada satu orang pun yang bisa menduga jika Jokowi 100% mendukung Prabowo untuk Pilpres 2024. Well, secara terbuka mungkin belum. Tetapi dengan merestui Gibran sebagai wakil Prabowo dan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI yang barusan deklarasi, mendukung Prabowo adalah representasi nyata dari dukungan total Jokowi untuk Prabowo Subianto. Berbagai dugaan muncul. Jokowi dianggap gerah dengan Bu Mega karena kerap kali dipanggil sebagai petugas partai. Juga amarah Ibu Iriana Jokowi kepada Bu Mega karena sering merendahkan Jokowi. Teori langkah catur Jokowi untuk meredam eksistensi radikalisme di Pilpres 2014 hingga kini, hingga strategi Bu Mega untuk sengaja menempatkan Jokowi dan keluarganya di kubu Prabowo. Alasan pertama dan alasan kedua cukup masuk akal. Barangkali Jokowi ingin show off prerogatif dan powernya sebagai seorang presiden di depan seluruh rakyat Indonesia. Maklum, setahun lagi pengabdiannya akan menemui penghujung waktu. 9 tahun nyaris tanpa beban, tanpa celah. Semua lini berkembang positif dan bahkan kepercayaan rakyat menembus angka 83%. Bahkan lebih tinggi dari Barack Obama yang hanya 64% dan Vladimir Putin yang hanya 80%. Luar biasa. Predikat mencengangkan ini mesti dijaga agar citra sebagai presiden paling bersih dalam sejarah Indonesia bisa disematkan dalam buku sejarah Indonesia. Sambil seruput secangkir kopi hitam di suatu pagi, saya tiba-tiba kepikiran, jangan-jangan Jokowi dan Prabowo saling pegang kartu as yang jika dibuka akan menghancurkan nama baik masing-masing. Terutama Jokowi, tentu dan keluarganya juga. Ingat, Jokowi adalah orang yang selalu memegang teguh prinsip. Tetapi kali ini prinsip itu diterobos dengan mengutak-atik aturan main Pilpres 2024 lewat Mahkamah Konstitusi dengan bantuan iparnya sendiri, Anwar Usman. Jokowi yang kita kenal bukan demikian. Jokowi yang kita kenal bukan yang haus kekuasaan, bukan yang ambisius. Pak Jokowi, siapa sih Anda sekarang? Dugaan saya nih, bisa jadi Jokowi tersandera kasus besar yang bahkan melibatkan keluarganya, terutama anak-anaknya. Kasus ini diketahui oleh Prabowo dan kroni-kroninya. Semoga saja saya salah. Tetapi, Jokowi tidak akan berubah total 180 derajat jika ada sesuatu yang ekstrim mempengaruhi prinsipnya, apalagi menyangkut masa depan anak-anak dan keluarganya. Mau tidak mau, Jokowi harus menuruti permintaan Prabowo agar menang di Pilpres 2024 nantinya. Satu-satunya caranya adalah wajib melibatkan anak-anak Jokowi, karena Jokowi family masih dianggap representasi Jokowi itu sendiri. Gibran harus jadi cawapres. Itu yang terjadi sekarang. Kaisang harus terjun ke dunia politik dengan ultimatum wajib mendukung Prabowo CS. Maka PSI harus ditaklukkan sebagai representasi partai anak muda dan tagline Jokowisme. Jokowi terlibatkan secara langsung. Itu untuk mempertahankan marwahnya sebagai presiden sekaligus menjaga citra baik selama ini. Walau harus bertugas untuk melobi para relawan-relawannya agar mau bergeser mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Beberapa kali Jokowi menggaungkan ojo ke susu. Tujuannya hanyalah agar relawan Jokowi tidak lari ke Ganjar Pranowo, lalu last minute mengarahkan semua relawan ke Prabowo Subianto. Tadi malam, semua ketua relawan Jokowi dipanggil ke istana. Tentu, apalagi kalau bukan urusan ke Prabowo. Semua begitu terstruktur dan sistematis. Mulai dari MK, nepotisme, hingga manuver politik yang ugal-ugalan. Semuanya bukan cermin yang Jokowi banget. Itu bukan Jokowi banget. Reshuffle sudah dilakukan dan bergulir dengan memperbanyak jatah-jatah partai pendukung Prabowo yang hari-hari sebelumnya
berseberangan dengan Jokowi. Semoga dugaan saya salah, semoga analisa saya salah. Karena apa yang terjadi hari ini sebetulnya bukan stylenya Jokowi banget. Ini adalah gaya Orde Baru, bukan produk reformasi. Bila alasan umum Jokowi bermanuver karena Bu Mega yang selalu merendahkan Jokowi, bagi saya tuduhan itu sangat bisa digugurkan dengan alasan mencalonkan Jokowi dari belum apa-apa di kota Solo hingga menjadi gubernur DKI dan presiden 2 periode. Juga dengan menyukseskan Gibran dan Bobi sebagai wali kota. Kurang apa lagi? Sekali lagi saya semoga salah karena Jokowi yang kita kenal bukan Jokowi yang rakus dan tamak. Saya John Sitorus, salam spekulasi.